Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Galang Bandul Sugadi dan saya Sandi Kurniawan dan saya Andi Yulianto. Saya Fikri Oktova Putra Pamungkas. Di sini kami akan mempresentasikan tentang keamanan sistem, yaitu berupa masalah keamanan, ancaman keamanan, program-program jahat, kegagalan sistem, virus dan antivirus. Keamanan sistem komputer bertujuan untuk melindungi data terhadap orang yang akan memodifikasi ataupun merubah data tersebut. Keamanan sistem dibagi menjadi 3, yaitu 1. Keamanan eksternal, 2. Keamanan interface pemakai, yang ketiga keamanan internal. Keamanan eksternal atau external security berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup atau hacker dan bencana. Keamanan interface pemakai atau user interface security berkaitan dengan identifikasi pengguna sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Keamanan internal atau internal security berkaitan dengan pengamanan berbagai macam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi. Masalah keamanan. Terdapat 2 masalah penting, yaitu 1. Kehilangan data, biasa disebut data loss. 2. Penyusup atau biasa disebut hacker. Ancaman keamanan. 1. Kerahasiaan, 2. Integritas, 3. Ketersediaan. Program-program jahat. Terdapat ancaman perangkat lunak atau klasifikasi program jahat, biasa disebut malicious program, yaitu 1. Program-program yang merupakan program inang atau host program. Fragmen program tidak dapat mandiri secara independen dan suatu program aplikasi. 2. Program-program yang tidak memerlukan program inang, program sendiri yang dapat dijadwalkan dan dijalankan oleh program sendiri. Kegagalan sistem. Penyebab kegagalan suatu sistem terdapat beberapa faktor, yaitu kurangnya input dari end user, dikarenakan terjadi kesenjangan atau gap antara pengguna dan perancangan. Kesenjangan itu timbul karena keduanya memiliki latar belakang dan kepentingan yang berbeda. 2. Tidak lengkapnya pernyataan kebutuhan dan spesifikasi, tidak mendapatkan dukungan berupa infrastruktur dan yang memadai karena faktor kebutuhan. 3. Pernyataan kebutuhan dan spesifikasi yang senantiasa berubah. Harus dilakukan perumusan dengan jelas tentang kebutuhan dan spesifikasi penggunaan sistem informasi tersebut. Pernyataan kebutuhan yang tidak ditegaskan sejak awal akan berdampak negatif pada saat sistem informasi diimplementasikan. 4. Kurangnya dukungan manajemen eksekutif. Terjadi inefisiensi biaya pelaksanaan penerapan sistem informasi, melebihi target waktu yang telah ditentukan, kendala teknis serta kegagalan memperoleh manfaat yang diharapkan merupakan dampak dari kurangnya dukungan manajemen eksekutif ketika terjadi. 5. Inkompetensi secara teknologi. Penerapan dan pengembangan sistem informasi sangat membutuhkan peranan manusia sebagai brainware atau operator. Apabila sumber daya manusia dalam organisasi tidak memiliki kompetensi, maka perkembangan teknologi yang semakin maju, maka penerapan sistem informasi akan mengalami kesulitan. Bahwasanya tergantung dengan SDM yang mendukung. Perencanaan yang tidak tepat dan kurang matang tidak didukung oleh perencanaan yang matang tidak akan mampu menjadi mediator antara berbagai keinginan dan kepentingan dalam suatu organisasi. Sistem yang tidak memiliki roadmap yang jelas tidak mampu menjadi pegangan dalam melaksanakan sistem informasi sesuai tujuan organisasi. Virus dan antivirus. Virus dapat menempel dirinya ke program lain dan mengeksekusi kodenya secara rahasia setiap kali program inang berjalan. Masalah yang ditimbulkan merusak komputer seperti menghapus file, partisi disk, atau mengacaukan program. 4 fase siklus hidup virus. Pertama, fase tidur. Fase di mana virus masih akan aktif ketika kehadiran suatu program-program tertentu. Kedua, fase propagasi.
merupakan fase virus menggandakan dirinya untuk menginfeksi suatu file atau program, di mana file atau program yang terinfeksi akan digunakan untuk mengkloning dirinya. 3. Fase pemicu, di mana virus mulai aktif melakukan fungsi tertentu kepada jumlah cloning-cloningnya. Dan yang terakhir, fase eksekusi. Virus mulai menginfeksi file atau program seperti menampilkan pada layar monitor. Antivirus. Antivirus merupakan sebuah perangkat lunak atau software komputer yang berfungsi sebagai pelindung komputer dari serangan virus. Aplikasi antivirus. Ada beberapa contoh aplikasi antivirus, antara lain Smadaf, Avira, Avicii, Norton, Bitdefender, dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi lainnya. Sekian presentasi dari kami kelompok 5. Kalau ada kesalahan penyajian maupun tutur kata dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami hanya manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.